Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha fasholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan ibadah Syam Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan iman kita, sehingga kita dapat merampungkan, menyelesaikan sampai nanti terakhir hari Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, saya ingin sampaikan dalam kajian ini tentang zakat itu berproteksi dan berinvestasi. Yang pertama, zakat itu berproteksi. Proteksi artinya menjaga harta yang kita punya, yang kemudian kita keluarkan zakatnya itu, maka akan menjaga harta yang masih ada. Jadi harta itu dijaga oleh harta yang sudah kita keluarkan. Yang dikeluarkan tidak semua, karena zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta. Tidak mengeluarkan semua harta, hanya sebagian saja. Contohnya zakat emas atau uang, itu cuma 2,5%. Dengan 2,5% itu akan menjaga harta kita yang masih ada. Jadi harta kita ini dijaga oleh harta yang sudah kita keluarkan itu. Itu namanya proteksi. Yang kedua, namanya investasi. Harta yang sudah kita keluarkan zakat, infak atau sedekah itu, maka harta kita bertambah terus. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 itu, Allah menyerangkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya. Ada yang mengatakan ini adalah infak, ada yang menyatakan ini adalah zakat dan sedekah pula itu. Dikeluarkan di jalan Allah, maka akan muncul seperti munculnya satu biji, yang satu biji itu kemudian tumbuh 7 batang, yang satu batangnya itu akan berbuah 100 biji. Maka satu biji menjadi 300, bahkan dilebihkan sama Allah. Itu namanya investasi. Tidak diberikan sekarang semua. Kalau kita baca dalam surat Al-An'am itu, kita hanya diberikan 1/10-nya aja. Jadi 10 aja yang dikasihkan kita. Kita menanam 1, dikembalikan di dunia ini 10 kali. Yang sisanya nanti dikembalikan di akhirat. Di surga kita mendapatkan hasil itu. Itu namanya kita berinvestasi. Dan oleh karena itu, maka dari kedua-duanya ini Allah menyatakan dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 103 tadi, Allah menyatakan khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka itu sedekah atau zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, kamu akan mensucikan mereka secara lahir. Wa tuzakkihim biha, dan kamu akan mensucikan mereka secara batin. Jadi lahirnya suci, batinnya suci. Bahkan saya baca dalam hadis itu diterangkan as-shadaqatu tudhiul bala. Sedekah ini akan bisa menghancurkan, menyelesaikan bala, cobaan dari Allah. Saya sudah buktikan itu. Tahun 2010 saya sakit keras, 2011 sakit keras. Ya, dengan kita keluarkan sedekah aja itu alhamdulillah sehat. Kemarin tahun 2018 juga terulang lagi, dan itu lebih parah itu.
tapi Allah memberikan kesehatan, alhamdulillah. Tudfiul bala, akan bisa melenyapkan bencana. Nah, bencana yang kita jaga, yang sebelum kita itu melepaskan semuanya, maka harta ini kita wajib keluarkan zakat, infak, dan sedekah itu. Washolli alaihim, kata Allah, dan mereka yang melakukan zakat itu bacakanlah salawat. Nabi itu sering membacakan salawat kepada orang-orang yang zakat itu. Washolli alaihim. Ada seorang namanya Abi Aufa itu menzakati hartanya, dan Nabi kemudian mendoakan, Allahumma sholli ala Ali Abi Aufa. Ali Abi Aufa dan saudaranya itu semuanya, keluarganya diberikan selawat oleh Allah. Padahal kita ini kan baca selawat kepada Nabi, Allah itu memberikan selawat itu. Wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum, kata Allah, selawat itu akan menyenangkan hatinya orang yang zakat. Nanti kalau ada zakat fitri, ya kita bacakan itu, Allahumma sholli ala Muhammad, kepada siapa? Kalau ada zakat yang mal, kita keluarkan juga itu, kita sampaikan, Allahumma sholli ala Muhammad, kepada siapa itu? Ini karena ada kaitannya, yaitu namanya wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanal lahum. Bacaan salawat itu menyenangkan orang yang memberi zakat. Saya kalau tidak beri zakat, gak bakalan dipakai selawat sama yang terima zakat itu. Yang terima zakat memberikan doa. Kalau di masjid panitia zakat, kalau amil kegedean. Kalau yang di rumah-rumah itu ada amilnya, tapi kalau di masjid biasanya panitia ya. Ya ini bisa, panitia bisa, atau amil juga bisa. Yang bisa membaca itu adalah amil. Allahumma sholli ala Ali Abi Aufa, kata Nabi itu. Dan ini dilanjutkan di dalam ayat ini, wallahu samiun alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kesimpulannya, zakat yang kita keluarkan, misalnya emas itu 20 dinar, satu dinarnya 4/4 gram, dikalikan 20, 85 gram emas murni, dikalikan harga sekarang berapa, 2,5-nya kita keluarkan, itu akan menjaga harta kita, ya masih ada. Jadi harta kita ini nanti akan dijaga oleh yang sudah kita keluarkan itu. Kalau kita uang nggak punya emas, ya uang aja, sama dengan emas itu. Uang itu minimal tadi itu. Nah, kalau gaji kita memang tiap bulan, boleh nggak kita keluarkan tiap bulan? Boleh. Dan sisa yang tiap bulan itu kita kumpulkan di bank, dan nanti kalau sudah mencapai nisab, misalnya 50 juta, kita wajib mengeluarkan lagi setiap tahunnya. Jadi yang setiap bulan kita keluarkan terus, sudah ngumpul di bank lagi 50 juta setahun, baru kita keluarkan. Jadi keluar tiap bulan ada, dan tiap tahun juga ada, supaya bersih lahir kita, bersih apalagi batin kita. Kalau bersih lahir itu tadi, ya penyakit pun akan lari, tidak mau dekat itu. Tudfiul bala. Yang kedua, kalau lari daripada hati kita menjadi hati yang bersih, tidak iri hati lah, tidak hasut lah. Kita betul-betul bersih hati kita. Tuzakim itu membersihkan hati kita. Ini titipan dari Allah. Mereka yang tidak punya itu wajib kita kasih dengan harta yang dititipkan kepada kita. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf, jadi hanya sedikit saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sekalian hidayah, dan kita dapat melaksanakan ibadah zakat. Mumpung sekarang ini kita ibadah Ramadan, kita lanjutkan dengan ibadah zakat. Mungkin yang belum malnya dikeluarkan, tapi kalau zakat fitrinya nanti menjelang hari raya itu, dan diberikan kepada yang berhak, yaitu kepada fakir miskin. Saya kira cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.